perempuan. Mbah Darmi dari Mbah Darmo yang tidak lain adalah penyamaran Mahapati Gajah Mada di usia pensiun yang sudah merakyat, kembali kepada rakyat. Desa pundi, Pak? Trece, dusun Sajen. desa Sajen, Pacet. Mbah Darmi ini laki-laki Mbah Darmo. Dari itu punden Jerbeng yang masyarakat saya ini menyebutnya Jrebeng. Beliau kan merakyat, menyatu dengan rakyat. Memang apa ya, bentuk penyamaran beliau gitu loh. Ciri khasnya itu tutur sapanya lembut, masakannya nikmat. Lidah siapapun itu ketika sudah merasakan masakan Mbah Darmi mesti ketagihan. Walaupun sak rupa-rupa. Mbah Darmi itu yang dimaksud laki-laki, bukan perempuan. Mbah Darmi dari Mbah Darmo yang tidak lain adalah penyamaran Mahapati Gajah Mada di usia pensiun yang sudah merakyat, kembali kepada rakyat. Desa pundi, Pak? Trece, dusun Sajen. desa Sajen, Pacet. Mbah Darmi ini laki-laki Mbah Darmo. Dari itu punden Jerbeng yang masyarakat saya ini menyebutnya Jrebeng. Itu berasal kata Jerbeng, njajaraken raga lan sukma ing marang zat kang murbeng ya. Tadi luar biasa, ini tempat semacam meditasinya Mahapati Gajah Mada di dekat lapangan, sehingga menjadi asal usul nama desa Sajen, desa ini. Lain pada waktu kepemimpinan Makerta, Mokerto, itu mungkin masa transisi gitu ya. Ada salah satu seorang putri beliau yang putri kerajaan yang mengalami kena penyakit kulit, memberikan sayembara Prabu ini sopoai sing iso marasno putri akan kasih para normal kerajaan gitu ya, para tabib kerajaan akhirnya menemukan isyarat bahasanya ya, bahwa ada sumber air yang alami yang bisa menyembuhkan penyakitnya kulit putri Raja Majapahit, putri Sri Ganggadara. Akhirnya mengerucutlah ke yang saat ini dipakai panas itu di Patusan. Perjalanan ke Patusan karena masih hutan belantara dan jauh, akhirnya istirahatlah di Jerbeng itu yang saat ini dinamai Jerbeng. Setelah istirahatnya cukup, melanjutkan perjalanan sampailah di sumber mata air panas itu yang stasiun belerangnya tinggi. Setelah itu sudah selesai mandi dan seterusnya sesuai dengan arahan tabib kerajaan tadi, perjalanan pulang. Di tengah-tengah perjalanan pulang ada prajurit kerajaan yang memberikan informasi bahwa di kerajaan sedang terjadi peperangan. Akhirnya diputuskanlah istirahat di tempat waktu berangkat istirahat tadi ya di Sajen di Jerbeng ini. Lama peperangan tidak usai tidak usai, akhirnya perbekalan dari kerajaan yang dibawa oleh pasukan ini semakin menipis sampai karena memang seorang putri yang biasanya hidup di serba kemewahan, serba ada dan seterusnya, dengan menipis dan habisnya perbekalan akhirnya satu sakit lagi sampai pada meninggal di Jerbeng. Akhirnya
memimpin pasukan itu mengerahkan pasukannya untuk membuat tempat pembakaran mayat. Nah kan ini bergeser ke utara sedikit di Kesiman Tengah. Yang saat ini sampai hari ini masih ada Candi Kesiman Tengah. Dan Kesiman Tengah itu ya bentuknya memang untuk perabuan, untuk pembakaran mayat. Jadi bentuknya seperti pawon gitu kan. Candi Kesiman Tengah. Kan itu memang untuk pembakaran mayat. Jadi sebelum ada penegasan batas teritorial desa itu masuk wilayah sini sebetulnya. Oh, leres zaman Belanda ini kok sajen kabeh iki. Artefak dari Kesiman Tengah semuanya sajen. Ya. Malah kan akhirnya penegasan batas wilayah itu 50 meter dari candi. Jadi batas sajen sama Kesiman Tengah. Tapi candinya akhirnya ikut Kesiman Tengah. Sebenarnya masyarakat kan menyebutnya Candi Cungkup. Yang dulu pada masa Belanda masih desa sajen. Masih desa. Itu khusus untuk pembakaran mayatnya Sri Ganggadara. Jadi ada semacam cerita di masyarakat ya yang hilang dan kita ketemukan lagi gitu ya. Seorang Sekar Kedaton, putri Majapahit, putri dari sumber tradisi ini ya, Raja Anumakerta. Raja Anumakerta ini memiliki putri yang sedang sakit kulit ya, yang bernama Sri Ganggadara, dan bersayembara tabib kerajaan kemudian menemukan sebuah mata air keramat yang bisa menyembuhkan penyakit kulit di desa Padusan saat ini menjadi wisata sumber air panas gitu ya. Tapi setelah kemudian putri ini hendak mau kembali ke Trowulan, ke ibu kota, ternyata di Trowulan terjadi pertikaian internal atau terjadi huru-hara ya. Sebagaimana prasasti Petak juga menulis terjadi huru-hara itu dengan kalimat Duk ayun-ayunan Yuda lawaning Majapahit. Jadi ketika perang berlarut-larut dengan Majapahit di Trowulan ini ya, ini pada masa-masa akhir Majapahit terutama itu, akhirnya putri Sri Ganggadara ini sampai kemudian lama mengungsi karena tidak selesai-selesai, akhirnya juga mangkat di Sajen, tepatnya di Punden Jrebeng gitu ya, dan kemudian dijadilah prosesi untuk ngaben pembakaran jenazah dari sang putri di Kesiman Tengah yang saat ini Candi Cungkup Kesiman Tengah, karena diduga Candi Cungkup Kesiman Tengah itu semacam pawonan untuk melakukan aktivitas ngaben, yaitu pembakaran jenazah pada masa kerajaan Hindu Buddha Majapahit.